Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana Jayamwe, kelas 2021A, dengan NPM 21103036. Kali ini saya akan membuat tugas pendidikan HAM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM, atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan salah satu hak yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Kedua, saya akan menjelaskan berkaitan dengan jenis-jenis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang 1945. 1. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah salah satu hak dasar setiap manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Hak ini menjamin setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan hidup dengan martabat. Yang kedua, hak untuk berkembang. Hak untuk berkembang adalah hak dasar setiap manusia yang menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya. Hak ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik dasar, tetapi juga mencakup aspek mental, sosial, dan spiritual. 3. Hak untuk bertempat tinggal. Hak untuk bertempat tinggal adalah hak dasar setiap manusia yang menjamin setiap individu memiliki tempat yang layak untuk hidup dan beristirahat. Hak ini mencakup lebih dari sekedar memiliki atap di atas kepala, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti keamanan, kenyamanan, dan aspek terhadap fasilitas umum. Keempat, hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan adalah hak dasar setiap manusia untuk hidup sehat dan sejahtera. Ini berarti setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, lingkungan yang sehat, dan kondisi hidup yang mendukung kesehatan. Kelima, hak untuk beragama. Hak untuk beragama adalah hak dasar setiap manusia yang menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih, menganut, dan menjalankan agama atau kepercayaan tanpa paksaan atau gangguan dari pihak manapun. Ini termasuk kebebasan untuk beribadah, menyebarkan ajaran agama, dan bergaul dengan orang-orang yang seagama. Ketiga, saya menjelaskan karakteristik HAM. 1. Tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut dalam konteks hak asasi manusia berarti hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap individu tidak dapat diambil paksa atau dirampas oleh siapapun, termasuk pemerintah. Hak-hak ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari martabat manusia, sehingga tidak ada alasan yang sah untuk mencabutnya. Yang kedua, tidak dapat dibagi dalam konteks hak asasi manusia. Berarti semua hak yang melekat pada diri manusia memiliki nilai yang sama dan tidak dapat diprioritaskan satu sama lain. Artinya, setiap individu berhak atas semua hak asasi manusia secara utuh, tanpa ada hak yang lebih penting dari yang universal HAM. Universal HAM adalah konsep yang menyatakan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan, harta benda, kelahiran, atau status lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap individu dimanapun mereka berada berhak atas dasar yang sama. Yang keempat, saya menjelaskan tentang DUHAM. DUHAM adalah singkatan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Ini adalah dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM merupakan pernyataan universal pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia, dan di dalamnya termuat 30 pasal yang menjelaskan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Adapun tujuan utama dalam deklarasi universal hak asasi manusia atau dapat dikatakan dengan DUHAM memiliki tujuan utama untuk menciptakan standar umum bagi semua negara dan bangsa dalam melindungi hak-hak dasar setiap individu. Tujuan-tujuan spesifiknya dapat dirinci sebagai berikut. 1. Menetapkan standar universal. DUHAM berfungsi sebagai acuan global yang jelas tentang hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, memandang asal-usul, ras, agama, atau status sosial lainnya. 2. Mencegah pelanggaran HAM. Dengan adanya standar yang jelas, DUHAM diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM di seluruh dunia. Mendorong 3. Mendorong pengakuan dan penghormatan HAM. DUHAM mendorong semua negara dan individu untuk mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Yang keempat, memperkuat kerjasama internasional. DUHAM menjadi dasar bagi kerjasama internasional dalam bidang hak asasi manusia, mendorong negara-negara untuk bekerjasama dalam melindungi dan mempromosikan HAM. Yang kelima, memberikan inspirasi. DUHAM menjadi inspirasi bagi pengembang hukum nasional dan internasional di bidang hak asasi manusia. Banyak negara mengadopsi prinsip-prinsip DUHAM ke dalam konstitusi dan undang-undang mereka.